Halo guys, semangat pagi, salam sehat, ingat selalu bersama Pak Jo. Integral itu mudah, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat. Ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo masih membicarakan fisika khususnya tentang kesetimbangan atau keseimbangan. Nah, kali ini saya berikan contoh soal nomor 8. Soalnya adalah sebagai berikut. Balok A, beratnya 100 Newton diletakkan di atas bidang miring yang sudut miringnya itu theta, ini 30 derajat. Balok ini dihubungkan dengan balok B yang beratnya WB, jadi belum diketahui, oleh seutas tali lewat kerekan kecil tanpa gesekan. Oke. Koefisien gesek statik itu 0,4, sedangkan koefisien gesek luncur itu 0,3. Nah, pertanyaannya yang A, tentukan berat WB agar balok yang beratnya 100 Newton ini bergerak ke atas sepanjang bidang miring dengan kecepatan konstan. Kemudian yang B, tentukan berat WB ini agar balok ini A yang beratnya 100 Newton itu bergerak ke bawah sepanjang bidang miring dengan kecepatan konstan. Oke, nah soal ini kalau tidak bisa dikatakan adalah soal yang menjebak. Jadi soal ini bagi si pembuat soal itu ingin menggali kemampuan Anda dalam hal memahami konsep dasar, jadi teori ya, konsep dasar tentang khususnya adalah gesekan. Jadi sampai sejauh mana adik-adik sekalian memahami tentang konsep gesekan. Hal ini nanti akan kita tunjukkan atau saya tunjukkan setelah kita memperoleh nilai besaran yang ditanyakan. Oke, baiklah kita bahas bersama-sama ya. Nah, pertama kali kita harus meninjau balok B. Oke, balok B ini digambarkan ya. Kemudian kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja pada balok B. Oke, nah pertama kali adalah berat sendiri, WB. Kemudian balok ini berhubungan dengan apa? Yaitu pertama berhubungan dengan tali ke atas. Maka tali memberikan gaya, katakanlah T, jadi gaya tegangan tali. Oke, balok ini bergerak ke bawah dengan kecepatan konstan. Jadi kita tahu bahwa yang dikatakan setimbang itu bisa diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Maka bisa dikatakan bahwa sistem ini itu setimbang. Maka kita terapkan syarat-syarat setimbangan, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Ini arahnya gerak ke bawah, maka ini kita anggap positif, yang ke bawah, yang ke atas kita anggap negatif. Kita masukkan sini, maka WB min T sama dengan 0. Atau dari sini maka WB sama dengan T. Oke, ini kita anggap persamaan. Nah, selanjutnya kita tinjau balok A. Ini digambarkan balok A. Kemudian kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja atau diderita oleh balok A ini. Nah, pertama kali ini berat sendiri, WA. Ini vektornya ini saya gambarkan warnanya agak beda dengan yang lain. Karena ini nanti diurai ya. Jadi WA itu nanti diurai. Nah, di sini kita buatkan seleb sumbu. Sumbu X adalah sumbu yang sejajar dengan permukaan bidang kontak. Sedangkan sumbu Y adalah sumbu yang tegak lurus bidang kontak. Oke. Maka WA ini kita urai, yaitu yang sejajar dengan sumbu X adalah WA sin 30 derajat. Karena sudut di sini itu 30 derajat atau sudut di sini 30 derajat. Ya. Kemudian yang ini sejajar dengan sumbu Y adalah WA cos 30 derajat. Oke. Selanjutnya adalah balok ini berhubungan dengan apa?
Yang pertama dengan tali ke kanan atas. Maka tali ini memberikan gaya yaitu sebesar T. Oke. Nah, kenapa T ini ingat ya bahwa di dalam soal diketahui ini yang menghubungkan balok B dengan balok A itu adalah tali yang melewati kirikan kecil yang tanpa gesekan. Maka tegangan tali di sini dan tegangan tali di sini itu besarnya sama. Oke, selanjutnya nih, balok ini berhubungan dengan apa? Dengan lantai atau bidang miring. Maka bidang miring ini memberikan gaya. Yang pertama adalah gaya normal, N, yaitu gaya yang tegak lurus bidang kontak. Nah, selanjutnya adalah gaya gesek, FK. Ini adalah yang sejajar dengan bidang kontak atau sejajar dengan sumbu X. Oke ya. Jadi dua gaya yang disebabkan atau yang diberikan ya. Bidang miring memberikan gaya ke balok, yaitu gaya normal dan gaya gesek. Nah, untuk gaya gesek ini arahnya ke kiri. Kenapa? Karena balok ini bergerak ke kanan atas dengan kecepatan konstan. Atau balok ini bergerak ke kanan atas bergerak relatif terhadap bidang miring. Maka gaya geseknya itu berlawanan dengan arah gerak relatif. Jadi harus ke kiri bawah. Oke, jadi ini adalah gaya-gaya yang diderita oleh balok A atau gaya-gaya yang bekerja pada balok A. Nah, balok ini bergerak ke kanan atas dengan kecepatan konstan, maka dia kondisinya adalah setimbang. Kita terapkan syarat kesetimbangan yang pertama, sigma AV sama dengan 0. Nah, gaya-gaya dalam arah sumbu Y itu N, ini kita anggap positif, sedangkan WA cos 30, kebalikannya itu kita anggap negatif. Kita masukkan di sini, maka N min WA cos 30 derajat sama dengan 0. WA-nya diketahui 100 Newton, cos 30 itu adalah 0,866. Maka dari persamaan ini ketemu N-nya adalah 86,6 Newton. Oke, syarat kesetimbangan yang lain adalah sigma Fx sama dengan 0. Nah, gaya-gaya dalam arah sumbu X itu T ini ke kanan sesuai dengan arah gerakannya. Ini kita anggap positif, kebalikannya FK dan WA sin 30 itu negatif. Masukkan ke sini, maka T min FK min WA sin 30 sama dengan 0. FK-nya adalah mu K dikalikan N. Jadi FK adalah gaya gesek kinetik. Maka koefisiennya adalah koefisien kinetik. Jadi ini 0,3, N-nya sudah diperoleh 86,6. Oke. WA-nya juga sudah diketahui yaitu 100 Newton. Sin 30 bisa dihitung, ketemunya setengah. Maka dari persamaan ini, ketemu T sama dengan 76 Newton. Nah, ini dimasukkan ke sini, persamaan A, maka WB ketemu, yaitu sebesar 76 Newton. Oke. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Kalau dalam soalnya tadi, kondisi awal itu sistem atau khususnya balok A itu tidak diketahui apakah dia diam atau bergerak. Maka kalau awalnya itu diam dengan berat WB sebesar 76 Newton, maka kondisinya akan tetap diam. Ya. Tetapi kalau untuk jawaban yang ini, maka supaya balok A itu bergerak ke kanan dengan kecepatan konstan, maka kondisi awal dari balok A ini harus dalam keadaan bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi itu penjelasannya. Ya. Nah, kalau dan juga jawabannya bukan ini. Lebih besar dari 76 Newton, bukan. Atau mungkin FK ini diganti dengan gaya gesek statis maksimum. Ya. Jadi juga bukan itu. Ya. Jadi kalau diketahui nih dihitung gaya gesek statis maksimum itu mu S kalikan N. Mu S-nya 0,4, N-nya sudah diperoleh, maka ketemunya ini. Oke ya. Jadi di awal tadi sudah saya katakan ya,
soal ini bisa dikatakan untuk menggali teori dasar Anda, jadi dalam hal memahami tentang konsep gesekan. Oke ya. Oke, jadi untuk memperoleh atau supaya balok A ini bergerak dengan kecepatan konstan, maka WB-nya harus sekian, tetapi kondisi awalnya ini sudah harus bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi begitu. Oke, untuk selanjutnya nih, untuk menjawab pertanyaan yang B, kita tinjau juga balok B. Oke, kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja pada balok B. Pertama berat sendiri WB, kemudian balok ini berhubungan dengan tali ke atas. Maka tali memberikan gaya tegangan tali sebesar T. Oke, kalau balok A itu bergerak turun ke bawah, maka balok B ini akan bergerak ke atas. Nah, tadi ini balok B bergerak ke atas dengan kecepatan konstan. Maka ini kondisinya setimbang. Kita masukkan syarat-syarat kesetimbangan seperti halnya yang pertanyaan yang A ya. Maka sigma FY sama dengan 0. Sehingga nih T kita anggap positif, WB negatif, masukkan sini, maka T min WB sama dengan 0. Atau berarti WB sama dengan T. Ini persamaan yang A. Oke, selanjutnya kita tinjau balok yang A. Oke, kita gambarkan semua vektor gaya yang bekerja pada balok A. Pertama berat sendiri. Ini juga diurai seperti halnya yang tadi. Untuk pertanyaan yang A ya. Ini yang sejajar dengan sumbu X. WA sin 30. Ini yang tegak lurus sumbu X atau sejajar sumbu Z. WA cos 30. Kemudian balok A ini berhubungan dengan tali. Maka tali memberikan gaya tegangan yaitu T. Kemudian balok ini berhubungan dengan bidang miring. Maka bidang miring memberikan gaya ke A. Pertama itu gaya normal. Yang kedua gaya gesek. Yaitu ini. FK. Jadi ini tadi untuk pertanyaan yang B kan dia balok A itu bergerak ke bawah. Ke kiri bawah. Relatif terhadap bidang miring. Maka gaya geseknya itu berlawanan dengan arah gerak relatifnya. Berarti harus ke kanan atas. Oke, jadi semua vektor gaya sudah digambarkan ya. Nah, balok ini bergerak ke bawah dengan sepanjang bidang miring dengan kecepatan konstan. Maka kondisinya adalah setimbang. Kita terapkan syarat kesetimbangan. Yang pertama, sigma FY sama dengan 0. Nah, gaya dalam arah sumbu Y ini, N, kita anggap positif. Kemudian WA, kebalikannya, WA cos 30 itu negatif. Masukkan di sini, maka N min WA cos 30 sama dengan 0. WA-nya 100, cos 30 0,866. Dari persamaan ini ketemu N-nya 86,6 Newton. Oke. Syarat keseimbangan yang lain, sigma Fx sama dengan 0. Gerakannya ke kiri, maka WA sin 30 kita anggap positif. FK kebalikannya negatif. T juga kebalikannya itu negatif. Masukkan sini, maka WA sin 30 derajat min T min FK sama dengan 0. Oke, FK-nya adalah mu K kalikan N. Mu K-nya 0,3, N-nya sudah diperoleh 86,6. T-nya belum. WA-nya 100, sin 30 itu setengah. Maka dari persamaan ini ketemu T 24 Newton. Oke, ini masukkan juga ke persamaan A, maka WB ketemu 24 Newton. Oke. Jadi, seperti penjelasan yang untuk soal yang A, jadi ini mestinya kondisi awal itu harus bergerak dengan kecepatan konstan. Maka, supaya bergerak dengan kecepatan konstan, WB-nya harus sebesar ini. Jadi ini bergerak ke kiri bawah dengan kecepatan konstan, maka WB itu harus 24 Newton. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, dengan gamblang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.